Ya, udah lama nggak buat video resep, jadi kali ini saya akan buat yang gampang, yang mudah dulu buat teman-teman semua. Saya akan masak sate ikan ya, bumbunya dari Chef Ron kayak gimana, bumbunya dari Bali Cooks Kitchen kayak gimana. Ini dia resepnya. Gula merah ya untuk ikannya, setengah dari bentuk yang besar ini, 80 gram. Oke. Ini ada jeruk lemon tengah. Nice man. Lebih kayak daging ayam, jadi kenceng. Ya, kita olesin minyak dikit. Untuk ini rasa manisnya pas, asamnya kena, kemudian aroma asap panggangan satenya dapat. Ini enak. Saya pakai ikan gindara, atau orang bahasa Inggris bisa dibilang butterfish, atau macam-macam, banyak nama ya. Teman-teman mungkin juga punya referensi nama untuk ikan ini. Dan ini ikan yang berminyak, kemudian cukup tinggi juga kadar minyaknya, kemudian cukup amis juga, dan tapi enak kalau misalnya kita tepat untuk membumbuinya dengan pas ya. Bumbu apa yang saya pakai untuk sate ikan ini? Dan ini dia rahasianya yang saya biasa masak untuk sate ikan ini ya. Oke, pertama saya punya gindara, ini kurang lebih sekitar 400 gram ya. Saya udah fileting kulitnya, dan saya hanya menggunakan dagingnya saja. Dan ini dia kulitnya. Saya akan potong dadu dulu ya. Kita potong kecil-kecil, dan kita potong dice ya, untuk bisa dimarinasi terlebih dahulu. Biasanya saya hanya potong seperti ini aja, dan lihat jusnya keluar. Wow, ini enak banget ya. Dan lihat, gindara ini kalau saya bilang butuh bumbu yang kuat ya, untuk bisa jadi pas memadukan rasa ikan ini dengan selera kita ya. Kalau saya punya selera untuk bumbu yang kuat seperti rempah-rempah, dan tetapi biasanya untuk mengurangi kadar amis dari ikan ini, itu bisa dengan rasa manis ya. Makanya saya menggunakan gula merah juga untuk ini. Kita potong kecil-kecil, dan kita jadiin satu aja, kurang lebih mungkin sekitar 15 tusuk yang saya akan masak hari ini. Ya, usahakan pada saat kita bikin sate ini juga size dari potongan dari ikannya itu sama. Jadi tidak ada yang kecil, tapi beratnya rata-rata mungkin yang pas ya, dadu atau kotak bisa potongannya yang pas. Oke guys, ini sudah. Jadi lihat minyaknya keluar, dan kadar minyaknya cukup tinggi, dan saya sengaja taruh di api ya, supaya sekalian juga ada aroma asapnya dikit. Oke, jadi bumbu apa yang akan saya pakai? Saya punya bawang putih. Saya suka pedas, saya mau cabenya. Kemudian saya ada cabai merah juga. Terus saya pakai kencur sedikit. Sebentar saya potong kulitnya. Kemudian saya pakai kunyit sedikit. Kemudian saya pakai bawang putih 3 pieces. Kemudian saya pakai bawang merah 1 yang cukup besar. Nah ini ya, cabai kecilnya ada 3, cabai besarnya saya kasih 2. Dan kemudian sebelum saya memasukkan bumbunya ini, saya coba lumuri dulu dengan gula merah ya, untuk ikannya. Oke, ini dia. Gula merah kurang lebih hanya setengah dari bentuk yang besar ini. Mungkin sekitar 80 gram. Oke, ini dia. Dan saya coba marinasi ya, seperti ini. Lumurin, ratain. Setelah gula merah masuk, untuk ikan gindara ini aroma dari amisnya nggak terlalu ya, lebih banyak, lebih netral menurut saya. Jadi lebih kelihatan nggak terlalu amis pada saat saya masukkan gula, dan teman-teman bisa coba ya. Oke, ini udah gula merah. Ya. Ya. Ini ada jeruk lemon
setengah. Ini ada sedikit anget-anget dari asamnya. Saya juga punya asam, dan ini air asam ya. Saya juga bikin air asam. Ini cuma hanya air biasa, kemudian kasih asam yang ada bijinya. Jadi saya bisa masukkan ke sini. Ya, kemudian saya kasih garam aromatik. Teman-teman udah pernah lihat video saya sebelumnya garam ini. Nah, ini dia. Ini belum rempahnya ya, jadi baru gula, kemudian garam, kemudian ada kaffir lime atau jeruk lemo ya, dan kemudian saya pakai air asam, jadi belum ada rempahnya. Nah, sekarang saya bikin rempahnya ya, untuk sate ikan ini. Oke, jadi kadar manisnya itu cukup tinggi, kemudian kadar asamnya di level keduanya, kemudian untuk rempahnya itu akan sama-sama dari dua rasa ini, jadi seimbang ya. Jadi yang pertama itu manis, kemudian asam, dan kemudian rempahnya. Rempahnya ini akan ngiket semua rasa ya, dari asam, manis, dan ada juga pedas ya. Oke, jadi saya punya ini ada kencur, tiris tipis saja. Kita akan hancurkan ya. Saya pakai kencur, kunyit, kemudian cabai, kemudian ada cabai besar. Tadi cabai kecilnya 3, ini 1 aja cabai besarnya. Dan ada bawang putih, tiga bawang putih. Yes. Kemudian bawang merah, 1 pieces saja. Ya, ini semua kita akan haluskan atau kita tumbuk. Teman-teman mau pakai blender, silakan. Mau dihancurin di cincang juga nggak masalah. Ya, ini kita akan hancurkan jadi sampai size-nya itu sama ya. Jadi antara bentuk satu bumbu dengan satu bahan dengan yang lainnya itu sama, terutama cabai ya. Saya pakai semua sih, bijinya boleh teman-teman, nggak pakai bijinya juga nggak masalah. Dan aroma, nice man, enak. Ya, ini dia. Dan terakhir saya punya jeruk limau. Tanpa biji, kita keluarkan. Sisa dari tadi. Kita lihat. Nice. Ya, ini jadi bumbunya ya. Ada cabai, ada kunyit, ada kencur, ada cabai besar, kemudian ada bawang merah, bawang putih, lime. Bumbu rendaman manis ini udah di sini. Bumbu pedesnya, aromanya ada di sini. Ya, ini juga ada garam. Ya, tambahin garam sedikit lagi. Ya, ini tadi kurang lebih sekitar 30 menit. Semakin lama teman-teman semakin bagus ya. Pada saat kita tuangin gulanya di sini udah aroma dari ininya juga udah berubah, aroma ikannya. Dan ini bumbunya ya. Teman-teman mau marinasi lagi atau bumbui lagi ini dengan bumbu ini di kulkas dengan durasi lama, misalnya 3-4 jam atau setengah hari juga oke kok. Dan ini udah siap dibakar. Semakin lama ini semakin mantap rasanya. Kalaupun besok teman-teman baru mau panggang juga enak. Tapi itu akan buat tekstur sate ini akan lebih kuat ya dan terasa. Mantap nih. Ini ada beberapa daun salam, kita masukin aja di bumbu ini. Ya, kemudian saya akan punya serai, dan ini juga bikin aroma ikan ini makin mantap ya. Ya, masukin. Ya, paling kita sekitar butuh 45 menit untuk ini, karena kita rasa ini sudah oke. Kita tunggu ya. Ya, ini saya marinasi kurang lebih sekitar hampir 1 jam ya. Jadi ini buat ikan ini akan lebih mantap. Jadi sekarang kita akan coba tusuk kemudian panggang. Ini ada beberapa hal nggak cukup. Ya, ini enak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tusuk sate samain aja 5 ya. 1, 2, 3,
4, 5. Tuh. 3. Ini bisa jadi satu trik juga untuk teman-teman coba jadikan bahan panggangan mungkin untuk ikan, bisa yang sejenisnya sama ya. Barakuda juga termasuk ikan yang agak amis atau berminyak juga ya itu. Kayaknya bisa juga itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih 15 tusuk ya. Ini 10 dulu saya panggang. Dan kita akan bakar. Kita kasih minyak sedikit ya. Dan kita langsung panggang guys. Ini enak banget kan. Nah, tekstur gindara ini biasanya semakin dipanggang seperti ini, teksturnya dia itu akan lebih ngiket ya, lebih kayak daging ayam, jadi kenceng. Karena cukup berserat sih kalau menurut saya. Jadi pada saat kita panggang pelan-pelan begini, minyaknya keluar, kemudian menyatu sama rempahnya. Jadi ngebuat sate ikan ini lebih berasa. Kenapa saya nggak pakai jenis ikan yang lain? Menurut saya ikan ini lebih pas ya menurut saya. Ikan gindara ini untuk sate lebih pas. Tekstur, minyaknya pas, kemudian dipaduin sama rempah atau bumbu Bali yang saya suka pakai itu pas banget. Jadi teman-teman bisa coba. Untuk bentuk stick juga bisa ya. Misalnya untuk pakai stick gindara dan lain sebagainya. Contohnya kalau di masakan Jepang dia lebih pakai teriyaki ya, dan itu dimarinasi. Pakai ada rasa asin dan manisnya. Kalau kita manis, rempah, ada rasa macam-macam tadi, ada kunyit, pahitnya juga keren. Ya, kita olesin minyak dikit. Oh, ini lebih, kita akan bikin dia lebih crispy ya guys. Ini juara sih menurut saya, rasanya gurih. Ya, ini beberapa udah matang ya. Jadi warnanya tetap natural, enak, dan kemudian kuningnya juga, kemudian ikannya, dan beda rasanya dia itu apa ya? Jadi memasak sesuatu yang memiliki aroma amis atau berlebih seperti ini tuh butuh takaran yang pas, kemudian campuran yang pas, bumbu yang pas ya untuk bikin lebih enak. Dan untuk ini rasa manisnya pas, asamnya kena, kemudian aroma asap panggangan satenya dapat. Ini enak. Dan yang pertama ini udah mateng. Kita akan sajiin. Satenya guys. Ya, kita sajiin guys. Saya nggak terlalu mau banyak elemen ya, dipping saus atau apa. Ini udah kaya banget rasanya. Dan tekstur ikannya, tekstur rempahnya, tekstur atau rempah atau bumbunya, kemudian tekstur asamnya dia, itu udah dapet banget. Dan saya nggak mau terlalu banyak dipping lagi. Dan ini dia sisanya. Oh guys. Sate ikan. Sajiin dengan lime 1, 2. Ya, ini dia, cuman pakai lemon bisa, lime bisa, atau supaya sedikit asam atau refreshing. Dan teman-teman bisa coba resepnya. Dan gampang banget. Dan pakai ikan gindara. Semoga teman-teman tetap semangat untuk masak buat keluarga, ciptakan karya yang luar biasa buat hidup kita. Sate ikan Bali Cooks dari Bali. Ya, ini dia satenya. Dan cuman squeeze aja sedikit. Yummy. Juara. Wow, enak. Pakai nasi putih.